Halo, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah Sekolah Minggu Jemaat Sion Ranomut. Orang yang ada di gereja dan adik-adik yang ada di rumah beserta teman-teman guru Sekolah Minggu dari kolom 1 sampai 31. Saat ini sebelum orang memulai ibadah, Enci Is mau perkenalkan dulu Enci-enci yang ada bersama-sama dengan Enci Is di gedung gereja. Pertama dari kolom 7 ada Enci Nova. Dari kolom 15 ada Enci Joyce. Kolom 24 orang baku dapa dengan Enci Elina. Dari kolom Kampung Tubir ada Enci Alwin dari kolom 26. Dan dari kolom 15 lagi ada Enci Aneke. Masih tetap setia ada Enci Iren dan Pendeta Ola. Informasi buat adik-adik dan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah, bahwa teman-teman yang ada bersama-sama dengan Enci Is pada pagi hari ini adalah mereka yang dari kelas kecil. Kita akan mulaikan ibadah kita. Mari Enci Is jemput semua berdiri, torang menyanyi lagu medley. Senang jadi anak Tuhan, di sini senang, di sana senang. Torang membuka torang ibadah dengan doa yang nanti dibawakan oleh Pendeta Ola. Mari Pendeta. Sebelumnya mari kita angkat pujian lagi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi.
Selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Mari kita membukanya dengan doa. Adik-adik siap berdoa, kita satu di dalam doa. Bersyukur kami kepadamu ya Bapa di sorga, karena tak terhingga kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami boleh lagi berada di hari Minggu yang kudus ini di tanggal 24 Mei. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus beri kesempatan lagi bagi kami, anak-anak sekolah minggu yang ada di Gemim Sion Ranomut, untuk boleh beribadah. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun sukacita kami terus melimpah karena kasih dan berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Maka kami bermohon, biarlah Tuhan Yesus yang akan berkenan atas kami semua yang rindu datang beribadah di pagi hari ini. Tuhan lawati masing-masing kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dalam kesiapan kami untuk beribadah di pagi hari ini. Maka rangkaian ibadah sekolah minggu di pagi hari ini semuanya kami bawa hanya di dalam tuntunan naungan dan kasih sayang-Mu. Inilah kami yang datang bermohon dan bersyukur. Dengarkanlah kiranya kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, siapa yang pernah pergi di gunung? Gunung tinggi berarti orang mesti apa? Mendaki. Karena itu Enci Isa ajak kita sekalian menyanyi bersama-sama kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada,
Masih semangat toh? Masih kuat, masih sehat semua. Torang masih menyanyi lagi lagu pakai gerakan. Sebagai anak sekolah minggu, torang mesti jadi beda dengan anak-anak lain yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi Is undang lagi berdiri, mari kita puji Tuhan, aku berani tampil beda. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Kalau minggu yang lalu, torang semua menyaksikan video kiriman dari teman-teman kita yang ada di kolom 3, maka minggu ini torang mau saksikan video kiriman dari teman kita yang berasal dari kolom 9, Adi Helena Karaeng. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oh, oh, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, saat ini torang semua dengar cerita dari Inci Iren tentang Yesus yang berjalan di atas air. Silahkan duduk manis dan Inci Iren silahkan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Saat ini torang semua mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi torang semua baca Alkitab. Bagi adik-adik di rumah, silakan ambil tuh Alkitab. Torang mau baca firman Tuhan. Namun sebelumnya torang mau berdoa. Mari torang berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Sion Randomut, kami telah siap untuk mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karuniakan kami semua hikmat dari surga, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Bagi Inci Iren, Tuhan berkati agar dapat berkata-kata menurut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, jadi pembacaan kita terdapat dalam Matius pasal 14, dalam perjanjian baru sekali lagi,
Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Ya, silakan adik-adik membuka Matius pasal 13 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Adik-adik kelas tengah dan kelas tanggung yang ada di rumah dan juga kelas kecil yang sudah tahu baca, mari torang mau baca ini firman Tuhan sama-sama. Judul pembacaan kita adalah Yesus berjalan di atas air. Torang mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, jadi demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan menyaksikan ya video pendek menceritakan bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Jadi adik-adik perhatikan ya, terlebih ada di anak kelas kecil, perhatikan baik-baik ini cerita. Selamat menyaksikan. Yesus berjalan di atas air. Setelah 1 hari bersama Yesus dan melihat dia melakukan sesuatu yang luar biasa, di mana Yesus telah mengambil 5 roti dan 2 ikan dan menggunakannya untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang, maka pada menjelang malam, para murid berada di sebuah perahu untuk berlayar di sepanjang Danau Galilea. Sebenarnya pada hari itu, para murid sangat berharap Yesus membiarkan orang-orang memahkotai dia sebagai raja. Tetapi ketika matahari mulai terbenam, Yesus menyuruh orang-orang pulang. Kemudian berkata kepada para muridnya, "Pergilah ke seberang danau dengan perahu." Kemudian Yesus pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah berada di tengah danau. Awan gelap mulai berkumpul. Angin bertiup kencang dan gelombang besar mengombang-ambingkan perahu mereka.
Nelayan-nelayan yang berpengalaman itu dengan tegang mendayung. Mereka mendayung lebih keras dan lebih keras. Tetapi badai itu sangat kuat. Badai terus mengamuk sepanjang malam. Angin mendorong ombak lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada saat itu para murid sudah jauh dari pantai. Sesaat sebelum pagi, tetapi ketika hari masih gelap, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan hendak melewati mereka. Tiba-tiba, para murid melihat seseorang datang melintasi air ke arah mereka. Mereka berteriak ketakutan. "Ini hantu!" teriak mereka. Mereka takut melihat seseorang mendatangi mereka, berjalan di atas ombak, seolah-olah berada di tanah yang kokoh. Dan suara yang tidak asing berseru kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Yesus memberi isyarat kepada muridnya yang bersemangat dan terkadang sembrono itu. Maka Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia berjalan beberapa langkah. Kemudian dia memalingkan pandangannya dari Yesus dan melihat kembali ke arah para murid. Dia mungkin berpikir, "Hei, lihat saya. Bisakah kamu mempercayainya?" Ketika dia mulai berbalik ke arah Yesus, dia melihat ombak besar. Dia merasakan angin kencang. Dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam. Seketika keberanian Petrus hilang. "Tuhan," dia berteriak, "selamatkan aku." Ketika Petrus mulai tenggelam, lengan Yesus yang kuat menjangkau dia. Yesus menggenggam tangan Petrus yang terulur dan mengangkatnya. "Hai orang yang kurang percaya," kata Yesus, "mengapa engkau bimbang?" Yesus menghendaki bahwa Petrus harus memperhatikan dia. Petrus harus terus percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkannya. Yesus memeluk Petrus dan mereka naik ke perahu. Begitu Yesus berada di atas perahu, angin pun reda dan ombak tenang. Dan perahu nelayan itu berlayar dengan tenang ke seberang danau. Hari ini, Yesus berkata kepada kita, "Lihatlah aku di sini untuk menyelamatkan kamu. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi jangan khawatir, aku bisa menyelamatkan kamu. Teruslah rendah hati dan percaya kepadaku." Nah, adik-adik tadi lihat itu video ya, bagaimana menceritakan tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Ternyata orang Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Sungguh hebat. Nah, pada minggu lalu orang ada dengar cerita yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Olga Ruru Kaung. Tentang apa itu cerita minggu lalu? Iya, tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan apa Adomiko bilang 5 roti dan 2 ikan. Ya, Inci Irene apa dengar di sini? Ya, betul sekali. Tentang 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Banyak lagi, bukan cuma 5.000 orang.
Nah, jadi pada saat ini tuh cerita bersambung bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, lewat cerita ini torang boleh lihat ya bagaimana torang boleh tahu bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas semua ciptaannya ya. Karena itu ombak, angin, danau, laut siapa yang ciptakan? Tuhan, dan semua itu tunduk pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa atas Tuhan Yesus penciptaan. Torang bersyukur, torang punya Tuhan Yesus yang hebat. Nah, adik-adik dalam cerita ini juga torang boleh lihat bagaimana Tuhan Yesus itu sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka dorang hampir apa? Hampir tenggelam. Karena dorang pe kapal ada masuk air, ada ombak karena ada angin sakal, ada angin badai. Nah, Tuhan Yesus yang nak kasih tinggal pada orang. Tuhan Yesus datang pada orang berjalan di atas air. Kok dorang bilang apa ketika waktu ada lihat pada Tuhan Yesus? Dorang takut, dorang bilang hantu-hantu. Kon Tuhan Yesus bilang tenang, ini aku Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus tolong itu murid-murid supaya nyanda tenggelam. Jadi Tuhan Yesus itu sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus juga sayang pada orang semua. Jadi kalau ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan torang pasti aman. Jangan takut. Biar sekarang ada tuh virus COVID-19, virus corona, torang jangan takut. Karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang akan tolong pada orang. Bagaimana cara torang meminta tolong pada Tuhan Yesus? Yaitu dengan cara berdoa. Ya, siapa di rumah jaga berdoa? Sebelum bangun ada yang berdoa? Bangun tidur? Sebelum makan, ya jadi torang mesti selalu berdoa pada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan. Ya kalau berdoa, Tuhan Yesus jaga hari ini Miko, Tuhan Yesus jaga Miko pe mama dan papa, kakak, ya, lindungi, berikan kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi torang harus selalu berdoa, minta tolong pas apa? Pak Tuhan Yesus, jangan takut. Nah, jadi kalau torang dalam masalah ingat ada siapa kote? Ada Tuhan Yesus. Semua Tuhan Yesus bisa selesaikan torang pe masalah. Kalau torang dalam keadaan apapun, ingat ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Jangan takut. Tuhan Yesus itu hebat, luar biasa ya. Boleh berjalan di atas air. Siapa orang boleh berjalan di atas air? Di mana? Tidak ada toh? Tidak ada manusia satupun yang boleh berjalan di atas air. Pasti tenggelam. Jangan berani adik-adik coba ya. Jangan pergi pantai kok, mau coba kalau kita jago mau berjalan di atas air. Pasti mau apa? Mau tenggelam. Sama dengan siapa kote? Petrus. Ya Petrus toh tahu joto Petrus. Dia kau bilang Tuhan kita kalau betul-betul Tuhan kita mau berjalan di atas air. Tuhan bilang mari Jo. Tetapi karena Petrus ini dia lihat itu ombak, akhirnya dia apa? Tenggelam. Karena dia cuma manusia biasa. Cuma siapa yang boleh berjalan di atas air? Cuma Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tolong pas apa tadi yang semua tenggelam? Pak Petrus. Tuhan Yesus langsung pegang di tangan. Kon Tuhan bilang, hai orang yang tidak percaya ya. Kiapa ngananya nak percaya kalau ada Tuhan Yesus toh? Nah, jadi torang pun demikian. Kalau torang berdoa, torang harus percaya, jangan berdoa main-main. Ya, torang mesti percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau adik-adik mau berdoa, jangan bermain, harus sopan, harus tenang. Sama dengan Tuhan Yesus waktu berdoa pada cerita minggu lalu, sebelum memecahkan itu roti ada berdoa dengan sopan dan tenang. Begitupun kita harus selalu sopan. Jadi kalau torang minta tolong pada Tuhan Yesus dengan cara berdoa. Nah adik-adik cerita pada pagi hari ini mau ajar pada orang semua anak-anak sekolah minggu dan juga semua guru-guru sekolah minggu dalam masa-masa sekarang torang menghadapi virus corona, torang yang tidak bebas mau kemana-mana,
torang tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan tolong patorang semua. Bersama dengan Tuhan Yesus torang pasti aman ya. Pasti torang akan diselamatkan. Tuhan Yesus sudah bilang toh, nya ada satu pun yang boleh selamatkan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan dia. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, pada minggu lalu Ibu Pendeta Olga ada kasih ayat hafalan. Ya. Siapa masih ingat ayat hafalan yang terdapat dalam Ibrani 13 ayat 8. Ternyata ada yang so hafal. Habis ibadah sekolah minggu, dorang langsung hafal dan dorang ada kirim video. Nah, jadi ada 2 video di sini. Nah, torang saksikan siapa kagangan mereka yang so hafal ayat Alkitab pada minggu lalu. Ini DP video. Hai teman-teman, ayat hafalan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, so dengar tuh ayat hafalan minggu lalu, ya, mereka sudah menghafal dengan sangat baik. Nah, sekarang Inci Iren kasih ayat hafalan untuk dihafalkan, nah, untuk minggu depannya. Yang terdapat dalam Ibrani 13 ayat 6. Ya, bagaimana DP bunyi itu? Nah, torang mulia Kei Lendo dari kolom 4 mau bilang itu ayat hafalan minggu ini. Silakan adik Kei. 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, jadi demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan lupa torang tetap percaya pada Tuhan Yesus, tetap berdoa dan tetap rajin beribadah. Kita jumpa lagi dalam cerita minggu depan. Shalom. Tadi dalam cerita saudara kita sudah di video. Sekarang jadi semudah orang berdiri sambil berdiri orang angkat satu pujian lagi sejak kenal Yesus.
memberi persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, tadi telah saksikan video kiriman yang pertama. Dan saat ini orang akan saksikan lagi video kiriman yang kedua, masih dari adik Helena dan kolom 9. Jangan lupa buat adik suami kolom 1 sampai 31 yang rindu untuk bersama-sama dalam ibadah setiap hari Minggu dapat mengirimkan video kirimannya lewat alamat WA yang ada di bawah ini. Adik-adik, tadi torang saksikan video kiriman yang pertama. Dan saat ini torang akan saksikan lagi video kiriman yang kedua, masih dari adik Helena dari kolom 9. Jangan lupa buat adik-adik sekolah minggu kolom 1 sampai 31 yang rindu untuk bersama-sama dalam ibadah setiap hari Minggu dapat mengirimkan video kirimannya lewat alamat WA yang ada di bawah ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku. Adik-adik, Ibu Pendeta Ola mau berdoa penutup. Namun sebelum Ibu Pendeta mau berdoa, Cis undang lagi kita menyanyi bersama-sama pujian yang berkata, Dua tanganku dan jalan serta Yesus. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, tepuk kanan, tepuk kiri, puji nama Tuhan. Dua kakiku
Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang kita akan masuk dalam doa penutup. Oleh sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di sorga, karena Engkau yang sudah menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu di hari Minggu yang kudus ini. Bersama kami sudah memuji-muji Tuhan lewat gerak dan lagu. Bahkan kami juga sudah mendengarkan cerita Alkitab. Bagaimana Tuhan Yesus yang berkuasa dan yang mengasihi kami. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, yang membuat para murid-murid tidak lagi ketakutan ketika mereka menghadapi pergumulan bahwa Tuhan Yesus datang menjumpai mereka. Terima kasih atas cerita Alkitab yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami, sekalipun kami sebagai anak-anak. Tetapi dikala kami menghadapi juga berbagai tantangan, terlebih ketika saat ini kami berada dalam situasi di mana kami harus berdiam di rumah, belajar dari rumah, bermain di rumah, beraktivitas di rumah. Karena pandemi COVID-19 ini, maka kami diteguhkan lewat cerita Alkitab pada saat ini bahwa Tuhan Yesus akan menjumpai kami. Tuhan Yesus akan terus mengasihi kami. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami terus bermohon akan berkat-Mu bagi kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu, untuk kami boleh menjalani hari-hari anugerah kehidupan ke depan. Lindungi kami, jaga kami, dan naungi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Beri kesehatan, beri kekuatan dan kemampuan bagi kami. Bahkan pun berkat Tuhan menjadi bagian bagi orang tua kami. Di tengah-tengah mereka menunaikan usaha pekerjaan dan juga tanggung jawab mereka. Bahkan kami terus bermohon, kiranya Tuhan akan memberkati guru-guru sekolah minggu yang sekalipun di situasi pandemi COVID-19 ini, mereka terus melayani kami anak-anak sekolah minggu, untuk supaya kami terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Maka berkat Tuhan terus mengalir bagi semua guru-guru sekolah minggu yang ada di Gemim Sion Ranomut, bahkan juga Komisi Pelayanan Anak yang ada di Gemim Sion Ranomut, yang tetap berupaya untuk melayani anak-anak di tengah-tengah situasi sekarang. Dipenuhi mereka semua dengan sukacita untuk melayani Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami terus bermohon kiranya Tuhan yang akan menyatakan kuasa dan kasih, agar kiranya wabah, penyakit akibat virus COVID-19 ini akan berakhir. Oleh sebab itu kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Terima kasih Bapa di sorga, bermohon kami, Tuhan Yesus juga memberkati Jemaat Sion Ranomut dalam juga berbagai program pelayanan di masa pandemi COVID-19 ini, supaya semua juga boleh terlaksana dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan kami terus juga bermohon, biarlah Tuhan Ia akan terus meneguhkan jemaat Tuhan untuk menghadapi situasi ini dengan tetap terus mengandalkan Tuhan dan tetap mau rindu untuk beribadah kepada Tuhan sekalipun harus di rumah masing-masing. Diberkatilah juga pemerintah kami. Upaya usaha yang dilakukan dalam penanganan virus COVID-19 ini, kiranya Tuhan Yesus buka jalan. Berkati juga berbagai upaya usaha yang dilakukan dalam berbagai hal
yang dilakukan oleh pemerintah kami supaya masyarakat Indonesia menikmati kesejahteraan, keamanan, dan juga kedamaian. Kami sebagai anak-anak sekolah minggu terus mendoakan pemerintah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika hari ini ada berkat Tuhan bagi kami lewat lautan firman, maka dengan penuh sukacita kami juga sudah memberi persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah kami berikan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, inilah kami yang datang kepadamu. Dengarkanlah kiranya permohonan dan ucapan syukur kami semua. Kami bawa hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Adik-adik, kita tiba pada akhir acara ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Enci Is mengingatkan bahwa ibadah kita masih seperti ini untuk minggu depan. Dan kita dapat mengikuti ibadah ini lewat TV kabel, Facebook Live Gemim Sion Ranomut, Remaja Jemaat Sion, Jesirayo, ASM Jesira, dan juga lewat Toa. Buat adik-adik yang ingin lagi menyaksikannya lewat YouTube, itu dapat disaksikan dengan melihat linknya di ASM Jesira. Jangan lupa ibadah minggu-minggu sebelumnya dapat disaksikan lewat YouTube dengan link yang ada di ASM Jesira Facebook. Buat yang rindu lagi untuk kirim video buat ditampilkan dalam ibadah anak sekolah minggu, jangan lupa kirim lewat WA yang Ci Iso bilang DP nomor tadi. Paling lambat hari Selasa. Pesan yang paling terakhir lagi, stay di rumah, tetap di rumah, jangan lupa cuci tangan, pakai masker kalau mau keluar, dan jaga jarak. Orang yang ada di gedung gereja saat ini bersama dengan Ibu Pendeta menyampaikan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Shalom.